pasif itu dengan benar. Yang perlu kita ingat bahwa kalimat pasif itu kalimatnya akan selalu menggunakan kata kerja to be ditambah bentuk ketiga. Jadi subjek tambah to be tambah bentuk ketiga. To be inilah yang menentukan tenses dalam kalimat tersebut. Oke, sebagai contoh, tenses simple. Kalau dia simple present, maka to be-nya adalah is, am, atau are. Nah, karena kebetulan di sini subjeknya flower tunggal, maka kita pakai is. Sementara dalam simple past, is-nya tinggal kita ganti menjadi was atau were. Dan dalam simple future, kita tinggal menambahkan be setelah kata kerja auxiliary will-nya. Sementara untuk perfect, setelah auxiliary has atau have-nya, kita tambahkan been untuk mengindikasikan bahwa itu adalah pasif. Jadi been-nya disinilah yang artinya bunga sudah dikirim. Past perfect juga begitu, future juga begitu. Kita tinggal menambahkan been setelah auxiliary verb had di past perfect dan auxiliary will have di future perfect. Nah, untuk continuous setelah to be kita akan menambahkan kata being, di mana being inilah yang diartikan sebagai kata sedang dalam present continuous dalam bentuk kalimat pasif. Contohnya seperti ini, setelah is kita tambahkan being, setelah was being juga, dan setelah will be juga ada being. Jadi kalimatnya jadi lebih panjang. Dan kemudian untuk present perfect continuous juga begitu. Jadi setelah has been-nya kita tambahkan being, past perfect, dan future perfect continuous. Nah, supaya lebih paham, kita lihat kalimat aktifnya dulu. Coba kita lihat di sini. Di sini adalah kalimat di mana kata kerjanya memiliki objek. Jadi otomatis ini bisa kita jadikan kalimat pasif, dan tensesnya adalah simple present karena kata kerja yang bentuk pertama, dan biasa pakai always juga simple presentnya. Kalimat kedua ini kita simple past, dan kalimat ketiganya simple future. Nah, ketika kita jadikan kalimat pasif, send di sana kita ubah menjadi bentuk ketiga dan tambahkan is di depannya. Sementara dalam simple past kita tambahkan was, dan dalam simple future kita tambahkan be. Untuk perfect, ini contoh kalimat aktifnya. Kalau di sini artinya has sent mengirim, had sent mengirim juga, akan sudah mengirim. Nah, jadi ketika dalam kalimat pasif untuk D-nya kita tambahkan been. Ingat, objek di kalimat aktif kita jadikan subjek di kalimat pasif, dan subjek di kalimat aktif kita jadikan objek di kalimat pasif. Tapi objeknya untuk kata depan by, bukan untuk kata kerja. Nah, ini jadinya. Contoh lainnya itu dalam bentuk present continuous. Nah, ini adalah present continuous, past continuous, dan future continuous. Nah, perhatikan pola continuous kata kerjanya selalu memakai ing. Maka bagaimana ketika dalam bentuk kalimat pasif? Karena dalam kalimat pasif kan kata kerjanya selalu pakai bentuk ketiga, maka disitulah kegunaan kata being menggantikan ing di sini, yang mana maknanya sedang. Nah, yang terakhir, the modal auxiliary juga bisa dalam bentuk kalimat pasif. Contohnya, ini modal auxiliary kita ingatkan dulu, ada can, could, may, might, will, would, shall, should, dan must. Jadi polanya setelah modalnya kita tambahkan be ditambah bentuk ketiga. Contohnya, you can find that thing in that store. Nah, ini kan kalimat aktif dan ada objeknya, berarti otomatis kita bisa jadikan pasif. Ketika pasif dia akan menjadi that thing, objeknya kita pindah ke depan, can be found, jadi kita tinggal tambahkan be, dan find-nya kita jadikan bentuk ketiga. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.